Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil mukhtaril mustafa. Wa alihi ahli safa wa sahbi ahlil wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa dengan Ummul Quran, Ummud Du'a, Suratul Fatihah. Kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kita kepada guru-guru kita, juga kepada para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, hingga kepada para sahabat-sahabat Nabi, khususnya Khulafaur Rasyidin, yang pada ujungnya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi, keberkahan dari para wali dan para ulama, dari guru-guru kita semua, sehingga ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Lahumul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ibda' man lakita minal muslimina bis salam, yaktubullahu laka 20 hasanah, wa ruddas salam, fallahu yaktubu liman raddahu 40 hasanah. Wahai Ali, jika engkau bertemu dengan muslim yang lain, maka hendaklah kamu yang mengucap salam terlebih dahulu. Niscaya Allah akan menulis untukmu 20 kebaikan. Dan jika ada muslim yang mengucapkan salam kepadamu, jawablah salamnya. Niscaya Allah akan menulis 40 kebaikan bagi orang yang menjawab salam. Yang mengucap salam terlebih dahulu diberikan 20 kebaikan. Dan orang-orang yang menjawab salam diberikan 40 kebaikan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aulan nasi billah man bada'ahum bisalam." Sesungguhnya orang yang paling utama menurut Allah adalah orang yang memulai salam di antara mereka. Ibnu Hajar mengatakan, orang yang memulai mengucap salam menunjukkan kemuliaan akhlaknya. Yang memulai mengucapkan salam terlebih dahulu menunjukkan ketawaduan dirinya, kerendahan hatinya. Orang yang mengucapkan salam terlebih dahulu adalah orang yang tidak merendahkan orang lain.
Dan orang yang mengucapkan salam terlebih dahulu adalah orang-orang yang menunjukkan cinta kasih sayangnya kepada sesama muslim. Sebaliknya, orang yang sengaja tidak mau menjawab salam orang lain, ia akan dilaknat oleh malaikat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan salammu kepada orang lain ketika engkau bertemu mereka, jika mereka membalasnya, malaikat pun akan membalas salammu. Malaikat juga membalas salam untuk mereka. Akan tetapi jika orang yang kau ucapkan salam, ia tidak menjawabnya, ia tidak membalas salammu, salammu tetap dijawab oleh malaikat. Dan orang yang tidak mau menjawab salammu itu terancam dilaknat oleh malaikat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk satu rangkaian dalam salam, yang masih satu rangkai dengan salam adalah berjabat tangan. Ketika seorang muslim bertemu muslim lainnya, ia kemudian mengucapkan salam dan dijawab salamnya. Lantas keduanya saling musafahah, saling bersalaman. Saat itulah berguguran dosa-dosanya, sebagaimana bergugurannya daun-daun kering dari pohonnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat kondisi seperti itu, alangkah agungnya ajaran Islam yang mulia ini. Hanya dengan menggerakkan sedikit lisan, dengan mengucap salam, kemudian berjabat tangan, boleh jadi dalam satu budaya sambil berpelukan, berguguranlah dosa-dosa yang ada pada orang tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kata salam berasal dari kata salima yaslamu, yang berarti selamat dan sejahtera. Kata salam ini masih serumpun dengan kata Islam, yang berasal dari kata aslama yuslimu, islaman, yang secara harfiah diartikan berpasrah diri atau bersikap damai. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki asma as-salam, yang berarti yang maha sejahtera. Nah, orang muslim adalah orang yang berpasrah diri secara total kepada Allah. Ketika keberpasrahan dirinya secara total kepada Allah akan membawa muslim tersebut kepada kedamaian, keselamatan, baik secara lahir maupun batin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
makna kalimat salam sebagaimana yang sering kita ucapkan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam ismun min asma'ihi ta'ala. Assalam merupakan salah satu dari asma Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berarti salam sejahtera atau semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah alaikum atas kalian, bersama kalian. Keselamatan dari Allah semoga senantiasa menyertai kalian. Rahmat, kasih sayang, dan barokah dari Allah semoga juga senantiasa beserta kalian. Keberkahan dari Allah adalah diberinya kebaikan yang terus bertambah. Semoga senantiasa menyertai kalian. Dan kita tahu bahwa di tangan Allah lah seluruh kebaikan. Oleh karenanya, ketika seseorang mengucapkan salam yang disertai dengan pengetahuan akan makna kalimat salam tersebut, apalagi jika kalimat tersebut direnungkan dan dihayati lebih mendalam lagi. Kemudian ketika mengucapkannya disertai kesadaran. Ketika mengucapkannya, ucapan tersebut muncul dari lubuk hatinya yang bersih. Otomatis perbuatannya tidak akan mengganggu orang lain. Orang yang mengucapkan salam dengan kondisi yang demikian itu senantiasa berupaya untuk menjaga keselamatan, mendoakan keselamatan orang yang diucapi salam. Nah, ketika dengan penuh kesadaran seperti itu, maka tidak akan mungkin seorang muslim menyakiti muslim lainnya. Tidak akan mungkin seorang muslim membuli muslim yang lainnya. Bagaimana mungkin orang yang mendoakan keselamatan, orang yang mendoakan kasih sayang, keberkahan, dia mengganggu saudaranya sesama muslim? Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, orang yang mengucapkan salam dan ucapan salam tersebut dipahaminya dengan baik, diucapkan dari lubuk hatinya dengan penuh kesadaran. Maka ketika kondisi seperti itu, ia diberi 20 kebaikan oleh Allah. Dan orang yang menjawab salam dengan penuh kesadaran pula, ia akan diberi 40 kebaikan. Jadilah kemudian antar sesama muslim saling mendoakan keselamatan. Dan ini penting sekali. Keselamatan hidup, baik di dunia, lebih-lebih keselamatan di akhirat nanti. Mendoakan agar senantiasa dirahmati oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah. Ini juga teramat penting. Karena tidaklah seseorang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah kecuali sebab rahmat dan kasih sayang Allah.
Kemudian didoakan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Didoakan senantiasa berada dalam kebaikan dan terus bertambah dan bertambah kebaikannya. Semoga melalui wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini yang memerintahkan untuk senantiasa mengucapkan salam terlebih dahulu setiap kali bertemu sesama muslim atau berupaya menjawab salam, karena ini sebuah kewajiban. Dan kita tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Ketika kita diului salam, balaslah minimal sama. Ketika orang lain berucap assalamualaikum, balaslah minimal waalaikumsalam. Jika ingin membalasnya dengan lebih baik, ya assalamualaikum dijawab dengan waalaikumsalam warahmah. Begitu seterusnya ajaran Islam yang luhur ini. Semoga wasiat sederhana ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terpenting dari itu, mari kita terus belajar memahami kandungan makna dari kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar ketika setiap kali kita mengucapkan kepada muslim yang lain, kepada saudara kita sesama muslim, sesama mukmin, kita mengucapkannya dengan penuh kesadaran. Bukan mengucapkan seperti orang mabuk yang tidak tahu apa yang diucapkannya. Ja'alanallahu wa iyyakum minat tawwabina minal mutatahhirin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi shalihin al muslihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.